Nah, setelah kita potong kayak gini nih pinknya nih guys. Nah, jadi seperti ini nih, terang dia. Jadi kopinya itu nampak, bahkan dasarnya itu nampak ya, tanahnya itu nampak aja. Wah ya guys, ini kopinya kebetulan udah merah-merah guys. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi mantap sekali ini. Jadi ini kalau di video sebelum-sebelumnya itu saya buat harga kopi anjlok ya, karena situasinya COVID itu hanya 5.500 rupiah per kilogram. Gelondong seperti ini, atau kopi merah ini atau apa nyebutnya lah, pokoknya seperti ini. Nah, jadi kalau sekarang setahun setelahnya ini sekarang harganya melonjak mencapai 11.000 rupiah per kilogram dan masih ada kemungkinan naik ya. Jadi bisa sampai mencapai mungkin puncaknya itu sekitar 13.000 rupiah per kilogram. Tapi untuk situasi saat ini itu udah 11.000 rupiah per kilogram. Mantap, merah-merah kayak gini nih. Ya ini juga merahnya kan tidak merata ya. Masih ada yang hijau juga. Mudah-mudahan nanti terus harganya stabil di atas 10.000. Nah itu petani udah tersenyum tuh kalau udah harga-harga segitu. Memang tidak terlalu banyak tapi lumayan ini. Bayangkan areanya luas, lumayan luas ini ya. Juga udah merah-merah guys. Kita lihat pohon lainnya juga masih dominan juga yang hijau ya. Seperti ini artinya ini mungkin dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan masih akan terus ngutip terus. Nah ini udah kutipan kedua ya. Kemarin kutipan pertama udah saya kutipin ini. Tandanya seperti ini, biasanya udah tidak ada buahnya lagi. Nah, ini juga ada lagi, kita lihat pohon di sini nih. Mantap nih. Merah-merah guys. Walaupun jarang-jarang tapi lumayan, karena mungkin karena belum saya pupuk ini ya. Jadi guys, biasanya kayak gini saya kalau udah ngutip itu nggak bisa cuma ngutip tapi harus pegang ini nih yang namanya potong apa, memotong gunting pangkas ya. Ini khusus untuk mangkas-mangkas seperti ini. Ini biasanya saya sambil mangkas cabang yang kayak gini nih. Ini entah bener entah enggak, tapi teori saya seperti ini. Pokoknya kalau dia cabangnya terlalu dekat dari cabang ini seperti ini, nah itu langsung saya sikat. Tapi kalau pas lagi ini kan cabang muda-muda seperti ini ya, nah, jadi ini sambil saya pangkas biasanya kayak gini. Kayak gini kan terlalu dekat nih. Nah, nampak enggak tuh? Nah, saya potongin terus. Ini nampak terus dia terang. Kayak gini nih. Nah kan jadi kelihatan lebih terang dia, lebih cerah. Terus setidaknya sekitar 1 jengkal lah. 1 jengkal tangan kita ini. Dari batang ini 1 jengkal. Nah di sini udah ada cabang seperti ini. Nah seperti ini baru cocok. Nah, jadi kita ngutip kopinya juga nggak yang terlalu sulit gitu guys. Maksud saya ini. Tapi biasanya kayak gini kalau apa ngutip sendirian ya selama juga. Nah, jadi biasanya saya sambilan ini kan, jadi kopinya nampak. Cuman lebih bagusnya itu ya dia setelah buah itu hijau seperti ini baru dipangkas sebelum memerah ya. Itu lebih bagus lagi, jadi kita tidak campur aduk. Nah, cuman ya biasanya orang beda-beda. Saya lebih cocok kayak gini, jadi lebih ngutipnya loh. Biasanya kalau orang laki kalau suruh ngutip kopi itu ada yang cepet banget tapi ada yang males. Nah saya tipikal orang yang males ngutip kopi. Nah, ini hanya yang merah-merah kayak gini kan. Nah,
jadi yang hijau ini nanti bisa untuk 2 minggu lagi nih, yang hijau-hijau seperti ini udah bisa kita kutip lagi guys. Bayangkan saja. Jadi memang di saat kopi harganya lumayan mahal seperti sekarang ini ya, ini adalah kenaikan lonjakan harga kopi pertama pasca COVID. Sebenarnya sekarang masih juga situasinya COVID, tapi harganya sudah mulai stabil, alhamdulillah. Ini mungkin upaya dari pemerintah juga, harus kita ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan tetap stabil juga semua pihak-pihak yang sudah mampu menaikkan harga kopi inilah. Bagi kami ya petani tentunya sangat bersyukur, tinggal harapannya tetap stabil dan kopi ini juga ini terus. Jadi ini nih jadi cerah nih. Prinsip saya yang penting kopi terlihat keren dulu, perkara hasil nyusul. Tapi kayaknya banyak yang nggak cocok juga, cuman ya nggak masalah, boleh silakan memberikan masukan. Jadi ini tinggal tinggi merahnya. Nah ini di atasnya guys, nah ini udah berbunga lagi. Ini keuntungannya kalau kopi muda nih ya, kopi Ati Super ini daerah sini kopi muda semua ini. Udah sore guys, tapi videonya ngutipnya juga belum kelar-kelar nih ya, masih banyak yang belum terkutip. Seperti ini merah-merah, ini ada juga yang masih kuning tapi uniknya ini merahnya tidak serempak guys, seperti ini kan. Masih ada yang kuning-kuning juga nih. Jadi kalau kayak gini, kalau Arabica nih jenis kopi seperti ini nggak bisa kita habisin semua ya, dia hanya yang merah-merah saja nih, seperti ini yang merah. Saya juga ada beberapa kali buat videonya, dan ini udah musim kedua ya, panen kedua untuk kebanting guys. Waduh, maunya seperti ini ya. Jadi cabang itu tidak banyak cabang di dekat-dekat batang ini. Ada tapi di bagian bawah itu nanti juga kita bersihkan. Jadi kayak gini men, dia buah kopinya nampak dan ngutipnya enak. Jadi kalau kebun kopi yang orangnya petaninya rajin itu keren kali, pasti kayak gitu. Nah kalau ini ya maklum, ini nggak terlalu rajin, ini lebih rajin ngevlog ini, karena semua sedikit-sedikit jadi konten, apa-apa jadi konten. Nah, tapi ya nggak masalah selama tidak merugikan siapapun ya kan. Nah, kayak gini masih hijau guys, jadi ini 2 minggu lagi atau 10 hari ini hijau-hijau ini udah bisa kita kutip lagi nih, di tengah harga yang sekarang lagi lumayan ya, karena harga ini kan fluktuatif ya, setiap hari bisa berubah. Sekarang hari ini 11.000, bisa jadi besok harganya itu udah turun atau bahkan naik ya. Harapannya sih naik terus ya kan, naik syukur-syukur. Kalau sampai 1 juta sekilo, waduh, kayak mustahil ya. Sebenarnya pengennya itu jangan seperti ini ya, ini banyak cabang-cabang kecil nih seperti ini nih di dekat batang ini nih. Nah, coba kita bersihkan dulu ini ya, nanti akan saya rekam lagi. Nah setelah kita potong kayak gini nih pengennya nih guys. Nah jadi seperti ini nih, terang dia, jadi kopinya itu nampak, bahkan dasarnya itu nampak ya, tanahnya itu nampak. Jadi seperti ini udah kita pangkasin tadi, dan itu memang cabang hanya bisa merusak dia, merusak. Cabang-cabang di daerah sini nih, di ujung-ujung seperti ini malah bagus, tapi kalau yang di sini nyentuh cabang-cabang apa nih di sini ya kan, tumbuhnya di deket-deket sini kayak tadi tuh, nah itu ngerusak nih kayak gue temenan. Ya ini uang tin tuh kayak gitu, aduh kalau ngumpul kayak gitu bisa. Gimana bos? Kebunnya nggak ada yang kayak gini ya? Hah? Yang ngutip? Guys, jadi setelah 2 hari ya,
kita melakukan panen kopi, termasuk panen besar lah, karena ini udah termasuk musimnya ya kan. Nah jadi, dan saya membutuhkan waktu 2 hari ini untuk ngutip dari kemarin pagi, kemudian sore, kemarin sore juga ini sampai hari ini setengah hari ya, lumayan hampir 100 kg, tapi itu menurut saya masih termasuk relatif sedikit untuk ukuran kebun yang mencapai 3/4 hektar ya, karena ini udah masuki musim panen ini sebenarnya. Jadi kita lihat ini sekarang hijau semua ya, ini udah hijau lagi. Nanti mungkin sekitar 10 hari atau 14 hari atau 2 minggu nanti kita udah masuki musim panen. Dan saya sekarang udah ini di video saya sebelumnya ini saya udah buat ini, dan ini kebetulan plastiknya udah saya buka. Alhamdulillah ada beberapa yang jadi, ada juga yang mati, tapi ini nanti reviewnya akan saya buatkan video terpisah ya. Jadi sekian dulu video untuk panen raya kopi musim ini tahun 2021 ini. Mudah-mudahan petani juga semakin berkah, hasilnya melimpah, amin. Jadi, thank you.